Jadi ngoni 18 jangan kita tanya kamu bilang 23. Kemudian tersia tuh lagi seminggu orang mau jawab apa. Mana ketua kelas? Coba bentuk 4 bersama. 4 bersama. Begini. Buat tulisan. Bersatu itu dia begini 1, 2, 3, 4. Siap, gerak. Serang tempat, gerak. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tiga, gerak. Hormat. Oh, sudah bapak. Risau. Selamat pagi, Bapak. Semua, terima kasih sekian. Gua minta revisi kali nanti. Revisi juga kalau boleh foto. Marilah kita siapkan hati di batu kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, timbul puji dan syukur kepada semua kepadamu atas berkat dan tuntunanmu sehingga kami dapat bersyukur. Ya Bapa, sekarang kami datang mengenai sebagai diri kami. Kami mohon tuntunlah kami sehingga proses belajar yang ada ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami kepada Bapa yang Maha Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya mengucapkan kembali. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Ada yang bersedia? Oh ya, Kali. Silakan. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih tepuk tangan untuk Oke, kelas 10 2A. Fase E, fase E untuk kelas 10 kurikulum merdeka. Ada berapa jumlah? 12. Hadir semua. Hadir semua. Yang hadir sekarang ada yang kondisi bagus, kurang sehat mungkin, terganggu kesehatan. Silakan Bapak. Dan Aman. semua sehat. Berarti semua siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Siap. Nah, kegiatan hari ini, kalau kita lihat suasana sekarang, di depan ada matras, kita sudah pakai alas kaki, nggak pakai sepatu lagi. Kira-kira apa yang belum belajar?
pengetahuan kalian tentang senam lantai. Ini kan kelas 10 toh. Mungkin di pelajaran di SMP saya pernah dapat untuk materi senam lantai. Sudah? Sudah. Ada berapa jenis senam lantai yang kalian tahu? 4. Silakan kalau ada 4. Kayak Oke. Ada sayang, sigap liling, ada sigap lilin, roll depan, roll depan, roll belakang, roll belakang, meroda. meroda. Kita ada lagi. Iya. Ada lagi yang selain ini 5, ada lagi. Loncat. Loncat harimau, 1 orang. Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan. Siapa tahu 5? Angkat tangan yang tahu. Ya apa? Ini kan orang masih menggali kembali toh. Pengetahuan kalian tentang senam lantai ini tidak ada yang mencari salah lagi. Marlon, Coba kata. lompat ke atas. Oke, bawa belum bilang salah, belum bilang benar. So 6, Clemens. Banyak senam lantai banyak. Handstand. Apa lagi? Top stand. Rio. Ini tadi yang Rio udah bilang. Loncat harimau atau tiger. Tiger sprawl. Ada lagi. Dia mirip meroda, tapi ada gerakan tambahan. Nah itu meroda juga kan. Atau 10. Bapak kalau nggak salah ingat ada 19. Tapi ya sudah. Gambaran untuk senam lantai kurang lebih pengetahuan kalian sudah cukup untuk materi sekarang, karena kita nggak akan bahas semua. Kita hanya bahas tentang guling depan dan guling belakang. Guling depan. Yang bahasa lainnya apa sih kalau guling depan? Roll depan. Siapa yang tahu ini roll depan? Kira-kira apa penjelasan kalau dideskripsikan seperti apa? Kedua tangan ditumpukan di atas matras. Oke. Kepala itu dagu, posisi dagu harus menyentuh dengan dada. Berarti kepala itu dibongkokkan ke bawah. Baru kalau mau melakukan guling depan dilakukan dengan dorongan kaki. Oke, itu lebih ke tahapan ya. Yang mau Bapak minta penjelasan, maksudnya apa yang dimaksud dengan guling depan atau roll depan? Silakan, Sandy. Definisi dari guling depan atau roll depan adalah dimana ketika kita menggulingkan badan ke arah depan. Masih ada? Yang lain mungkin bisa menambahkan. Jadi definisinya menurut Sam itu guling depan itu menggulingkan badan ke depan. Namanya juga guling depan atau roll depan. Bagaimana posisi badan itu seperti roda. Dengan cara menggulingkan badan menuju ke berpindah tempat ke depan. Beda dengan roll belakang. Oke. Cik, nanti berjalan. Kalau misalkan ada yang jawab, coba tanya, sorot pada orang. Banyak terkesan cuma kita ya. Oke, pandang. Ini Pak. Nah, kira-kira kalau orang belajar senam, diberi manfaat untuk apa? Kebugaran itu. Salah satu kebugaran. Kalau senam kan berhubungan dengan olahraga, berarti kalau olahraga berarti lebih ke kebugaran kan. Selain itu, kalau lebih ke spesifiknya senam diberi manfaat untuk apa? Kesehatan. Sama itu kebugaran, kesehatan juga sama. Secara umum itu olahraga. Nah kalau bicara senam, oke, kelenturan apa lagi? Melatih otot boleh apa lagi? Kelincahan, Keseimbangan. ya, keseimbangan. Kalau di senam itu kan ada 7 kalau tidak salah itu keluasan, ada
biasanya DP manfaat lebih besar ke flexibility atau lebih ke ya kelenturan atau juga keseimbangan. Itu yang akan dilatih ketika orang belajar tentang materi senam. Apalagi bicara roll. Nah kalau orang nak lentur, itu badan posisi badan itu tidak membentuk roda. Yang kalau si roll depan ini tidak bisa. Nah itu yang orang latih untuk materi senam lantai pada hari ini. Nah, adapun tujuan dari materi yang akan kita bahas, karena kita bicara tentang roll depan, berarti kalau dikaitkan dengan keterampilan, berarti tujuannya setelah mempelajari ini kita mampu mempraktekkan, bahkan menjelaskan tentang tahapan gerakan senam lantai dalam hal ini roll depan. Roll depan itu ada dua tahap. Atau dua sikap. Sikap pertama sikap berdiri dan jongkok. Nah ini dua yang akan kita bahas dalam proses pembelajaran hari ini. Roll depan sikap jongkok dan roll depan sikap berdiri. Nah, minimal kalian tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Tadi Bapak sudah sampaikan tujuannya, yaitu tujuannya untuk apa? Siswa dapat atau peserta didik dapat mempraktekkan, menjelaskan tentang tahapan melakukan gerakan roll depan, sikap jongkok dan sikap berdiri. Adapun teknik asesmen atau penilaian yang akan Bapak lakukan, yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu dilakukan ketika proses keterlibatan berat, keseriusan berat dalam bentuk observasi jurnal. Jadi selama proses pembelajaran Bantar juga akan dibentuk kelompok. Apakah di dalam kelompok itu semua aktif atau enggak? Semua saling memberikan masukan atau enggak? Nah, itu salah satu penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Dengan keterampilan di dalam kelompok itu juga kalian akan saling membantu teman yang tak bisa atau saling memberikan masukan lewat sebentar tampilan video yang akan kalian tonton. DP penilaian keterampilan di situ, apakah kalian setelah belajar dalam bentuk kelompok itu bisa memperagakan atau enggak? Dan itu akan ada penilaian sesuai dengan apa yang Bapak lihat di dalam proses. Ada kesempatan juga akan praktek. Dan yang ketiga teknik penilaian pengetahuan. Kalau pengetahuan biasanya dia bentuk tertulis atau juga bentuk lisan. Tadi juga itu sebagian dari penilaian pengetahuan dalam bentuk lisan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang mampu jawab, dia aktif, proaktif, itu pasti ada penilaian khusus. Kalau penilaian tertulis biasanya di ujian, ya. Nah itu 3 teknik asesmen yang akan dilakukan selama proses bahkan setelah proses pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah? Sampai sini ada pertanyaan berhubung dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Ada? Mungkin terkait senam atau terkait materi yang akan kita pelajari? Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti orang seperti biasa. Seperti biasa sebelum melakukan olahraga, biasanya ada pemanasan. Kedua, pemanasan ini baru nama pemanasan, berarti dia meningkat
meningkatkan suhu badan agar ketika masuk pada materi yang lebih berat atau materi inti atau gerakan yang lebih berat, badan sesiap atau suhu tubuh sebagus nak kaku. Oke, kita bentuk saja 2 barisan. Kita masuk pemanasan, kalau ada pertanyaan, kita masuk saja pemanasan. Tapi sebelumnya coba bagi saja jadi 9 orang dalam satu kelompok. Karena Bapak bentuk pemanasan ini bukan lagi yang statis dan dinamis, kita lebih ke games. Oke, tapi bentuk dulu 9 orang. Coba hitung dari sini. 1, 2, 1, 2. 2 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Oke, yang kelompok 1 sampai kanan bapak, yang kelompok 2 sampai kiri bapak. Buat berbangga. Coba semua jalan ke sana. Gamesnya lebih ke apa namanya? Mengarah ke kelincahan sebenarnya. Jadi ada hubungan dengan senam. Jadi kita buat saja barisan. Coba hadap kanan semua. Bentangkan tangan. Hadap sana. Tiga langkah ke kiri jalan. Coba ambil titik garis putih. Boleh. 3 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3. Tegak gerak. Ada kanan, ada kiri gerak. Nah ini barisan ini akan jadi rintangan. Jadi rintangan di mana temannya akan masuk itu dari sisa dan kelompok yang menang. Kelompok yang kalah ini adalah bagian sebuah hukuman dalam bentuk game. Kira-kira tersepakati bersama hukuman apa yang termakan? Boleh Ustaz? Boleh. Itu kesepakatan bersama, bukan bapak yang buat ya. Ya, berapa kali? 20. Gamesnya ada 2. Dan lompat. Ya. Tapi itu nanti gitu. Mungkin barisan pertama coba maju. Ini Jo. Barisan pertama. Oh, di sini. Jadi posisinya dari sini lari memutar sana, kemudian barisan selanjutnya sampai sini. Dia tepuk, dia lari ke sana, baru lari pulang. Dia posisinya begitu, nanti yang setelah kedua itu dia akan pindah dari sini. Ya? Jadi mau kalian akan mundur satu barisan. Jadi dari sini pindah sini, begitu terus. Nanti yang paling terakhir itu mau pindah sini. Dan yang begitu sampai di sini, dia yang menang. Dari sini lagi. Jadi lari dulu ke jadi dari sini lari susah, ke belakang baru susah. Nanti dapat tepuk di belakang baru lari. Ada isi ke barisan. Sudah? Dia lagi ke sini langsung balik lagi. Sudah, sepaham? Sudah. Oke, boleh? Siap? Start apa? Mana? Siap? Yang di barisan berikut yang depan.
Jarak tetap sama. Nah sekarang lompat di punggung. Tapi karena orang melatih kelenturan, jadi yang posisi di bawah, pilih posisi ini. Kalau mau terlalu tinggi, agak bisa saja Woi, ke boleh sambil. Sana. Ke boleh tu punggung, bel ke boleh. Ke boleh. Oh. Oh, yang tinggi mah ke boleh. Kalau dua-dua tuh ini. Oke, cukup. Coba mandi. Coba suara. Sekarang kita masuk ke materi ini. Mungkin maju lagi. Ini sudah dalam bentuk kelompok diskusi.
Kita masuk ke materi inti. Jadi kita akan bahas tentang tahapan gerakan 6 lantai selama ini roll depan dalam buah bentuk sikap jongkok dan sikap berdiri. Sebelum kita tonton video, berdasarkan video itu ada tahapan di dalam dan gerakan yang seharusnya orang boleh membuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak bagikan LKPD. Di sini ada indikator atau perintah yang harus kalian buat terkait dengan proses pembelajaran. Kalian ada bawa poin? Ada. Masing-masing satu LKPD. Coba lihat di LKPD. Nanti bahas per kelompok. Ini Bapak juga kasih kesempatan tonton video ya. Tapi tetap mengacu ke mengacu di LKPD situ. Coba Bapak minta bantu dua orang sih. Kita sepindah di Bapak harapkan di kelompok ini mesti diskusi ya, berdasarkan tahapan yang kalian kasih jarak lagi sebenarnya. Terbuka di sini. Oke, mulai dari sekarang silakan tonton kurang lebih 5 menit sekaligus juga pembahasan tentang 2 sikap roll depan. Boleh pause. Yaitu tengkuk. Saya ada pembahasan di dalam. Punggung, pinggang. Ya sementara kalian menonton, Bapak juga melakukan penilaian Depan adalah keaktifan. menggulingkan atau membunyikan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan roll depan atau guling depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta tubuh bagian Kalau boleh ada pembahasan, karena ini sebentar akan ada presentasi. Presentasi langsung praktek. Berkelompok nih. Kalau boleh dibahas, ada yang belum tahu, ini sebentar akan ada kesempatan berdiskusi, kesempatan membuat presentasi. dengan kedua tangan lurus arahkan pandangan lurus ke depan melihat mata. Ulurkan kedua tangan lurus menghadap mata sambil membungkukkan badan. Posisi kepala masuk di antara kedua tangan, mandang ke arah Semua baik-baik. Sikap awal roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap berdiri dan sikap jongkok. Langkah guling depan atau roll depan dengan awalan sikap berdiri. Kedua telapak kaki sebagian ditempelkan di matras dan sebagian ditempelkan di lantai dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras Di situ ada dua sikap membungkukkan tuh. badan. Ada dua tuh. Kalaupun mau praktekin salah satu dulu silakan ambil matras.
supaya lebih gampang, lebih mudah mau dijelaskan, lebih mudah juga langsung praktek. Satu saja. Angkat. Bagus ya. Kami memang memiliki kualitas yang Boleh situ boleh. sabar, Pak. Oke. Kami lihat dulu di video bagaimana. Posisi kepala masuk di antara kedua tangan, pemandangan ke arah perut untuk memudahkan tengkuk menyentuh matras. Setelah tengkuk menyentuh matras, dilanjutkan bahu Misalkan ada yang mau praktek, dan mulai perhatikan dia sama enggak yang lebih kesalahan apa yang sering terjadi. Dua kelompok sambil praktek sambil menonton video. Teman-teman, angkat tangan di atas. Lalu boleh juga Pandangan ke depan kayak tangan ditempelkan di mata. kamu perlu jelaskan sambil mencoba mempraktekkan berdasarkan video. Lalu boleh juga lihat kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi karena itu akan ada di ban refleksis banda. Dan kira-kira cara memperbaikinya seperti apa? Itu kan akan terjadi ketika orang praktek, kan? Itu yang perlu diperhatikan. Silakan. Tangan ditaruh di atas mata. Diletakkan di atas matras, Kepala di masukkan ke dalam, dagunya dilenggarkan. Ya. Kaki lurus. Ya. Juga posisi tangan sudah perhatikan ya. Posisi tangan tetap dua. Posisi tangan tetap Ini sikap berdiri toh? Iya, sikap berdiri toh. Coba. Posisi awal. Dia kan ada tiga bagian. Awal, pelaksanaan dan akhir. Coba posisi awal. Sikap berdiri. awal siap. Tangan di atas. Jangan diletakkan di matras. sampai ditembak tangan. Nah itu yang tadi perlu masuk. Ditembakkan. Nah ini yang perlu dikoreksi. Begini. Ya. Dia harus bolekan. Boleh dibengkokkan sedikit. Nah kira-kira menurut kalian kalau misalkan posisi kaki tidak bisa lurus, yang mempengaruhi DP tangan bisa tempel di matras, kira-kira seperti apa orang membeku? Ya. Kalau posisi begini memang, kalau posisi begini terlalu dekat posisi tangan dan kaki memang agak kesulitan di sini. Ya, apalagi Ini untuk tuh. Tapi kalau posisi itu agak sulit membuat, berarti agak mundur lagi. Yang pasti ini harus lurus. Kalau posisi kaki dekatin tangan dia mampu membuat seperti ini tidak masalah. Tapi kalau ada kesulitan dia berarti dia bicara kaki jangan agak ya nah ini kan sudah ada. Ya. Tinggal itu dia benar dia solusi. Ada pertahapan kan yang dilakukan. Coba lagi. Jangan dorong. Jangan dorong itu salah. Maju sedikit. Tangan. Siapa yang mau praktek? Ya. Dia ada tiga tahap toh. Coba contoh lagi. Belum bisa. Coba awal. Dia seperti apa? Gua perhatikan di posisi jari. Posisi jari harus dibuka atau bagaimana? Buka. Berarti dia lebih oh iya kita harus tahu cara jadi patokan bukan tutup itu kira-kira bagaimana? Oke yang pasti dia terus telapak tangan harus melekat. Jadi harus Ini jadi kesulitan kan? Tahap awal dulu. Dagu berdiri. Tahap pelaksanaan sekarang. Ini kan kesalahan kan? Ya. Di posisi guling itu tidak lurus. Kira-kira kesalahannya ada di mana? Coba mau cari tahu. Coba lihat dulu dia bicara kaki lompat. Kenapa dia miring ke kanan? Karena dia ditolakkan kaki kiri yang lebih
Coba perhatikan dulu. Ini real toh yang orang lihat. Ikut apa nih? Ikut apa? Kenapa ke kanan? Jadi kanan dari Langsung tolak kaki kanan. Mau diperhatikan posisi apa? Kaki atau posisi tangan? Coba deh. Coba. Boleh perhatikan di punggung kanan. Jika posisi tangan kanan itu dibandingkan kanan kiri, dia jatuh ke kanan. Coba kasih lurus dulu. Ini ke tangan yang gini. Ya, ini lagi begini. Ya. Itu mirip itu. Tidak boleh melompat, harus seimbang. Tidak boleh melompat. Ini melompat. Nah, coba. Aduh. Ya. Coba. Ah, masuk sendiri. Ah, itu tidak dia. Coba. Saya pusing. Coba satu-satu. Karena kesalahan itu pasti beda antara Rio, Clemens, Moto. Nanti kalian perhatikan yang kesalahan di mana, solusinya seperti apa. Kaki kamu lurus. Oke. Dia kesalahan di mana? Itu dia, tapi mirip ya. Posisi terakhir ya. Karena harus terakhir itu kan keseimbangan harus. Awal berdiri harus akhir berdiri. Nah kalau kita lihat posisi dia agak goyang, berarti itu keseimbangan. Nah kira-kira solusinya saya sekali. Nah ini keseimbangan terakhir. Tahap akhir belum. Kira-kira solusinya seperti apa? Tidak kalah. Coba dicari kelompok tadi. Cari DP solusi. Kira-kira mau jadi seperti apa kalau kira-kira dengan cara apa sehingga dia boleh di tahap akhir itu seimbang komandan. Dia boleh berdiri dengan sempurna. Siapa dia yang kenapa sih? Jadi yang tidak mampu berdiri ketika di tahap akhir. Atau mungkin DP roll, DP tolakan itu kurang. Ya. Sehingga posisi badan kembali. Coba dicari DP solusi. Tadi sudah ada kesalahan. ini Harus tambah. Semua kalau boleh semua praktek. Yang kesalahan apa yang terjadi? Terlalu jauh. Kaki lurus. Tangan kamu pendek. Saya sudah bilang, tidak bisa seperti itu. kaki Anda Tidak bisa, coba. coba Anda turunkan bungkukan punggung Anda. Hanya punggung Anda. Kaki-kaki di belakang. Tidak bisa begitu. Seperti ini juga saya tidak bisa ya. Sabar. Kita butuh sama. Supaya kita mampu berdiri secara bagus di akhir, kita harus tambah tolakan di awal. Dorongan harus di power dalam mendorong. Ya, power dalam mendorong. Dengan kasih contoh Tapi jika awalan kita sudah salah dengan kaki yang bengkok, apakah itu akan berhasil? pasti berhasil. Coba silakan. Buktikan. Saya akan buktikan kepada Anda Anda. tahu apa yang harus ya? Saya siap dihukum. Push up. Tidak usah banyak ya. Langsung saja. Kamu salah. Biasanya definisinya dia ditolakkan, bukan melompat. Oh, Jadi sesuai dengan tahapan yang ada di dalam. Anda sudah Boleh rubah tahapan. kamu betul. Coba kamu kasih contoh. Kamu kayak tidak bisa. Fondasi. Tahapan sampai sama. Pandangan ke depan. kepalanya dimasukkan. Siap dorongan. Iya. Hanya seiring toh. Kira-kira apa yang menjadi dasar kesalahan dia pelaksanaan berat tekanan dan apa solusinya?
Itu yang dicari. Sama dengan tadi yang dorang si Rio belum miring kanan karena posisi tangan kanan itu ketika melakukan guling kontrol depan, jadi posisi tangan sikunya lebih rendah dibandingkan siku kiri. Jadi berat badannya akan ke kanan. Tapi jadi itu kontrol depan. Nah itu salah satu solusi dan cara mengatasi dari posisi roll depan tak pilih. Tidak berat ke kiri atau ke kanan. Coba kalian cari solusi yang lain. Atau kesalahan yang lain bisa pecahkan berdasarkan solusi kalian. Biasanya itu kan terjadi posisi kepala apa yang kurang cepat. Posisi kepala yang Maksudnya perhatikan apa yang dia buat. Kelompok 2 sudah? tidak mau apa. Nah, itu masih lagi. Kurang tolakan. Ya. Sini ya. Miguel, seperti ini Miguel. Coba tidak lama ya. Seperti ini. Sekarang guling jongkok dengan tahap jongkok. Tahap jongkok. Coba lihat tahap jongkoknya. Apakah sesuai benar? Yang tahu nanti si Bagaimana ya? Tahap jongkok. Betul tas. Serangan tidak kekuatan kaki. Serangan kesalahan di mana dulu? Menurut pandangan atau analisa kalian kesalahan di mana? dorongan yang Apa yang menjadi salah di situ maksudnya? penting. Berarti tetap akhir keseimbangan. Kira-kira yang menjadi dasar permasalahannya di mana? Kenapa tidak posisi badan tidak bisa jongkok atau kenapa posisi badan kembali? Kali dorongan pada saat melakukan roll. Coba silakan, coba ulang. Tiga putaran berhenti. Tapi di posisi dorongan kembali. Anu foto. Di badan kan badan sama diri. Coba berikut yang lain. Saya. Biar roll kan tidak harus melompat. Hanya tolakan. Coba kita saling berlawanan. Kita coba teori baru ya. Itu menjadi dangerous problem. Siap. Bukan roll depan. Ya. Tuh, 2, 3. Tapi Cepat, lebih cepat. kalau boleh, kalau bisa cepat atau belum bisa, kalau boleh kasih dulu supaya sampai bisa dulu baru ganti orang lain. Jangan langsung ganti. Lantai saja. Tahap awal ya. Ada salah ya. Nggak perlu buru-buru gua. Tolak. Ini yang kita Dari depan sini. Coba lihat dari sini. Kesalahannya ada di mana? Bukan lagi dorongan kaki.
Coba lihat ya. Oh, gitu. Gimana teman kita mau bisa jongkok? Posisi kaki dia buka. Tutup ya, kita masih. Tapi ini masih tutup. Bagaimana turun posisi jongkok? Jongkok awal. Jadi bagaimana posisi jongkok? Seharusnya begitu dia posisi akhir. Ini boleh buka. Nah itu toh. Ini nak buka, kalau buka posisinya orang bisa menjongkok. Coba Vigo koreksi dari situ Vigo. Kaki lurus. Coba Uni ingat dulu definisi tentang roll depan. Jadi ada di dalam video. Gerakan roda. Kalau tadi bukan bentuk roda lagi di badan. Karena kaki disebutkan. Itu semuanya yang mengganjal dia sehingga nak bisa jongkok. Aduh. Nah, aku jadi toh. Tinggal melakukan, coba ulang. Mau pusing. Terakhir. Jangan buka tuh kaki. Sudah aku jadi. Konsentrasi. 2, 3. Iya. Pusing. Pengaruh berat badan lagi. Kelompok 1 tetap fokus ya. Oh iya, lupa ulang. Jongkok dulu baru berdiri. Bukan begitu. Jangan melompat. Ah. Saya selalu salah ya? Iya, karena laki-laki memang selalu salah. Kenapa saya di mata perempuan selalu salah? Bagaimana? Apakah saya selalu melompat? Anda tidak tahu bagaimana bahasa Indonesia yang lain. Coba. Apakah saya masih melompat? Saya sudah bisa dilihat. Saya tidak bisa gabungkan dengan bahasa Melayu. Tarik dong. Bisa berbicara Bisa. Tapi bagaimana caranya saya coba? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, coba lihat kembali LKPD, apa yang jadi perintah itu. Kalau sama praktek. Coba lihat. Ya, mari kita bahas tentang yang berada di LKPD. Apakah sudah selesai? Coba lihat yang di LKPD, dikaitkan dengan video sesuai dengan yang dibuat. Karena sebentar akan presentasi. Setiap kelompok akan presentasi, ada yang menjelaskan tanpa lagi melihat video. Ada yang menjelaskan, ada yang praktek. Berdasarkan tahapan, di situ ada 3 tahap, ada 2 bagian. Roll depan, sikap jongkok, dan sikap berdiri. Silakan dibahas. Tekuk kedua kaki atau dalam posisi jongkok. Usahakan lutut menempel dada atau mendekati dada. Kedua telapak tangan menempel di mata. Dudukkan kepala dadamu menyentuh dada atau mendekati dada. Kaki hingga tekuk menyentuh matras, kemudian berguling ke depan. Dari keterampilan gerak Jongkok, kemudian pimpinan berdiri senam dan berjalan keluar untuk dari membantu matras. dalam mencari sumber tersebut dapat mengamati video pemainnya masih penting.
macam-macam keterampilan untuk bentuk permainan sederhana dan peraturan yang hidup dengan tahapan bersama dengan teman. Ya, sudah paham? Habis. Jadi, Marvey, saudara Marvey minta tolong untuk menjelaskan. Orang kami akan mempertekan. Nanti bagi tugas saja siapa yang akan menjelaskan, siapa yang akan menjelaskan. Kalau boleh misalkan satu orang yang menjelaskan. Mantap sekali. Ternyata enggak sia-sia. Sudah selesai. Oke. LKPD-nya. Ini. Coba meja yang laptop bawa di tempat semula. Ini saja. Kemudian kelompok sini. Ini Bapak. Kelompok kembali ke tempat. Buat di kalender. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok mana? Dua siap. Dua aja dulu. Dua. Silakan kelompok dua maju. Silakan. Katanya sudah Siap atau belum? Nanti sebentar ada kelompok yang tampil, ada kelompok yang mungkin memberikan pertanyaan atau koreksi, atau bahkan memberikan masukan solusi seperti apa yang didapat ketika kesalahan yang mungkin jadi pangoni itu jadi juga ke kelompok lain. Apa? Kelompok satu dulu. Satu siap. Ada saya. Kelompok satu. Kami siap. Ya. Silakan. Maju semua. Kelompok dua. nanti kita coba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan serta menjelaskan bagaimana tahapan melakukan roll depan atau guling depan. Untuk itu, ada teman saya yang akan mempraktikkannya. Nah, yang akan kita bahas sekarang yakni guling depan dengan sikap awal berdiri. Tahap pertama, berdiri lurus atau berdiri tegak, kemudian tangan diarahkan ke atas. Kemudian, tahapan yang kedua, tangan diletakkan di atas matras. Ya. Kemudian sikap kepala sikap dagu ditempelkan di dada. Jadi kepala agak masuk ke bagian badan. Kemudian tahap melakukannya yakni dengan dorongan kaki sedikit. Nah, jadi bagian tumpuan yang paling besar dalam melakukan tahapan roll depan yakni bagian tekuk, bagian punggung, bagian pinggul, dan bagian pinggang, dan terakhir bagian panggul. Kemudian yang berikut, mungkin semua praktek yang sisanya. Supaya di sini kelompok 2 selain mengamati, barangkali ada kesalahan yang terjadi di kelompok 2 kemudian ada solusi, bisa saja kelompok 1 sebenarnya kelompok 2 ada solusi.
deh. Dan di sini tujuan pembelajarannya mampu mempraktekkan, Pak. Mampu menjelaskan, ini sementara menjelaskan. Barangkali belum bisa juga mempraktekkan, mungkin ada kesalahan. Nanti kelompok lainnya memberikan masukan atau memberikan solusi. Silakan. Roll depan sikap berdiri, no? Ya. Kemudian pelan-pelan saja. Ya. Kelompok 2 perhatikan ya. Oke, lanjut. Habis. Silakan kelompok 2 untuk gerakan yang pertama, roll depan sikap berdiri. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan. Silakan. Silakan saya Mas. Perwakilan kelompok 2. Terima kasih, saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, dilihat dari praktik tadi, praktik sikap roll depan berdiri, ya pada sikap awal ada sebagian yang kakinya dibuka, ada juga yang ditutup. Nah, saya ingin bertanya, yang benar yang mana? Yang buka atau yang tutup? Atau seberapa buka jarak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Baik, saya akan menjawab. Jadi posisi kaki yang benar ialah dibuka. Begini. Posisi kaki yang benar ialah dibuka selebar bahu. Jadi tidak ditempelkan begini atau dibuka selebar-lebarnya. Jadi posisi yang benar adalah selebar bahu. Seperti ini. Ya, sekian. Terima kasih. Gimana Clemens? Ada lagi nomor 2? Sebelum lanjut sikap Joko. Krisno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat dari praktik roll depan tadi, terlihat teman-teman kami yang di kelompok 1 itu masih banyak salah di bagian tahap terakhir. Saya kira menurut kelompok 1, apa yang menjadi alasan sehingga masalah itu terjadi? Sehingga tadi ada yang tidak seimbang, terlihat tidak seimbang. Jadi ada beberapa kesalahan yang beberapa orang buat tadi kan pada saat melakukan roll di tahap terakhir berhubungan dengan keseimbangan. Kira-kira dasar permasalahannya ada di mana? Silakan buat teman. Ada yang bisa menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita dari kelompok 2. Tadi salah satu masalah adalah tahap akhir, di mana kita perlu di tahap akhir adalah berdiri. Nah, di situ kenapa kita tidak seimbang? Di situ kita dapat lihat dari bidang yang kita tempati. Kita sering biasa menginjak bidang saat terakhir adalah di sekitaran 1/3/4 di matras. Sedangkan matras adalah bidang yang tidak datar. Maksudnya adalah bidang yang dapat berubah-ubah. Jika kita menginjakkan kaki di situ, mungkin salah satu dari kaki kita ada yang lebih di atas dan ada yang lebih di bawah.
untuk solusi. Mungkin untuk solusi kita perlu latihan lagi, latihan keseimbangan kita lagi agar lebih seimbang. Dan mungkin untuk itu kita lebih melatihnya untuk di bidang-bidang datar, namun tetap digunakan matras. Mungkin menggunakan kalau ada matras yang lebih kecil daripada yang matras seperti ini. Mungkin matras yang lebih tipis juga dapat digunakan. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 2? Saya kira bukan itu yang menjadi alasan utama. Saya kira bukan itu yang menjadi alasan utama. Jadi coba dipraktikkan ulang yang masih salah, kemudian dilihat kembali apa yang di mana letak kesalahannya. Sedangkan di dalam video itu terlihat guru yang menjelaskan itu menggunakan matras yang sama. Di dalam video yang telah kita tonton, matras yang digunakan oleh yang beraga di dalam video tersebut menggunakan matras yang lebih tipis dari matras dan lebih keras daripada matras yang kita gunakan sekarang. Sepakat teman. Terima Makanya ada kasih solusi. yang diberikan berdasarkan pembicaraan. Jadi kita memposisikan kesalahan pada matras. Nah, menurut saya mungkin kalau tekanan kaki kita sama, mungkin posisi kita akan lebih baik, keseimbangan kita akan lebih baik. Jadi saya rasa kesalahan mungkin bukan di matras, tetapi pada tekanan kaki kita. Ya, kalau tekanan kaki kiri lebih kuat daripada tekanan kaki kanan, otomatis keseimbangan kita tidak akan bagus. Jadi mungkin itu kesalahan dari tekanan kita, bukan dari matras. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu untuk dua kelompok. Saya juga rasa begini. Karena kita yang praktek, karena kita yang praktek, kesalahan pasti ada. Tapi kita jangan mempersalahkan bagian alat peraganya. Barangkali kita koreksi kira-kira apa yang salah dari kita. Belum bisa ya, bukan salah. Karena kalau mau lihat juga yang tampil tadi, ada yang bisa. Kalau masalah persoalannya ada di sini, berarti semua tidak bisa. Itu barangkali seperti yang Clemens bilang tadi. Keseimbangan tumpuan itu yang menjadi dasar. Bukan seutuhnya ada di sarana. Tapi barangkali juga ada yang di sarana. Tapi kita lebih koreksi lagi ke kita yang memperagakannya. Tadi kan juga Bapak suka kasih solusi. Ada yang begitu toh? Di roll depan sikap jongkok. Barangkali di pedorongan yang tidak terlalu kuat, kakinya posisi badan ditarik kembali. Barangkali ada juga yang terlalu kuat sehingga posisi badan agak cenderung ke depan. Itu kan yang berdasar sebenarnya keseimbangan yang ditapak. Dah? Oke, ini kelompok 1 sudah menjelaskan tentang apa tadi? Relevan sikap berdiri. Oke, kita ganti kelompok. Berarti kelompok ini relevan sikap jongkok. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sikap jongkok. Next. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Mengingat waktu tersebut. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang roll depan
dengan posisi jongkok. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang menjadi pengertian dari roll depan. Roll depan adalah salah satu dari senam lantai yang dilakukan dengan cara menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan sehingga membentuk suatu bulatan yang membentuk seperti roda. Itu adalah pengertian dari roll depan. Kemudian apa saja yang menjadi unsur-unsur pendukung di dalam melakukan roll depan? Yang menjadi unsur-unsur pendukung dalam melakukan roll depan yang pertama punggung, yang kedua ialah punggung, yang ketiga pinggang, dan yang keempat panggung. Itu yang menjadi unsur-unsur pendukung dalam melakukan roll depan. Kemudian sekarang kami akan mempresentasikan dan mempraktikkan tahapan-tahapan dalam melakukan roll depan dengan posisi jongkok. Jadi ini saya tunjukkan satu teman. Tahapan yang pertama ialah sikap jongkok menghadap ke atas. Pandangan menghadap ke depan. Sikap awal pandangan menghadap ke depan, posisi jongkok, tangan menyentuh mata. Kemudian sikap selanjutnya, kepala khususnya dagu menyentuh dada, sehingga kepala ada dicondongkan ke bawah. Kemudian silakan melakukan gerakan berdiri. Bisa kita lihat yang menyentuh matras pertama ialah tengkuk. Jadi dalam melakukan roll depan, sikap jongkok, tengkuk selalu menyentuh matras paling pertama. Setelah tengkuk lalu disusul oleh punggung dan pinggang dan panggung. Jadi diakhiri dengan sikap jongkok, pandangan ke depan dengan tangan diluruskan ke depan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan yang baik. Perlahan-lahan saja. Ikuti tahapan. Semua.
kami harus melakukannya, kami harus berusaha untuk belajar untuk melakukan yang benar. Dan itu merupakan kesalahan individu. Tadi yang dilakukan seharusnya menurut video peraga dan penjelasan dilakukan secara perlahan-lahan. Namun mungkin karena tadi dijelaskan bahwa kesalahan individu, apakah berarti 80% dari kelompok Anda melakukan kesalahan individu, yakni di mana setiap kalian memperagakan role depan selalu dilakukan dengan posisi cepat, di mana setiap individu dari masing-masing kelompok Anda melakukan sedikit lompatan sebelum melakukan gerakan role depan dengan awalan posisi jongkok. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dalam praktik kami, setiap gerakan yang tidak sesuai dengan penjelasan itu merupakan kesalahan individu. Kalau jika merupakan itu kesalahan pribadi, solusi apa yang seharusnya paling tepat selain latihan sebanyak-banyaknya, di mana seluruh aktivitas sehari-hari kegiatan kita tidak melakukan role depan setiap hari. Apa yang perlu dilakukan sehingga yang kesalahan-kesalahan tadi diminimalisir. Dan dari bilang itu kesalahan individu, apakah ada solusi dari kelompok? Barangkali boleh panggil yang bersangkutan kemudian itu langsung praktek. Apa tadi? Tadi yang namanya apa yang ya maksudnya langsung dikoreksi buat teman-teman ini yang terus terima kasih untuk yang diberikan. Sebelum teman kami praktek dan menunjukkan kesalahan, saya akan menjawabkan dulu pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan, kegiatan apa yang solusi apa yang harus dilakukan selain latihan-latihan? Karena dalam aktivitas kita sehari-hari kita jarang atau bahkan tidak pernah melakukan gerakan meroda. Nah, saya rasa solusi yang terbaik adalah latihan-latihan yang melakukan gerakan. Tidak ada solusi yang lain. Dan saudara meminta solusi yang lain selain melakukan gerakan, saya rasa tidak ada, cuma solusi yang itu. Dan sekarang teman kami akan mempraktikkan kesalahan. Ini ada bikin tadi yang dilakukan oleh teman kami itu salah. Seharusnya menggunakan tepuk terlebih dahulu, namun teman kami menggunakan ikut. Menyentuh tanpa menggunakan lompatan. Itu berarti
posisi tumpuan agar dorongan lebih kecil menggunakan kaki, yaitu dengan tangan lurus dan menyentuh mata. Dan posisi awal tumpuan pun berada di tangan, bukan hanya di kaki, bukan tumpuan hanya di kaki. Kemudian kepala harus menyentuh dada agar pada saat melakukan gerakan roll depan, bagian tubuh yang lebih jauh yang digunakan ialah